Halo teman-teman, di sini kita akan membahas definisi dari masing-masing layer dari 5 layer. Pertama, kita akan membahas application layer. Application layer itu berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi dan jaringan. Contoh dari aplikasi layer ini yaitu HTTP. Jika teman-teman mengetahui, HTTP itu sebenarnya kita merequest suatu jaringan, yang mana jaringan itu dibungkus dengan aplikasi, sehingga teman-teman bisa membuka website seperti itu. Kemudian transport layer. Untuk transport layer hanya ada dua yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP dan UDP ini sangat sering digunakan. Salah satu fungsi atau fitur yang diberikan oleh TCP UDP ini error recovery. Jadi pada suatu jaringan jika terjadi error, maka TCP UDP memiliki peran sebagai error recovery. Kemudian kita masuk ke network layer. Pada network layer hanya satu yang sering digunakan, yaitu IP. IP itu sendiri memiliki dua fitur yang sangat penting, addressing dan routing. Addressing dan routing. Saat ini ada dua jenis IP, IP versi 4 dan versi 6. Namun saat ini kita fokus ke IP versi 4 maksud saya. Maaf. Kemudian lanjut ke data link dan physical layer. Pada physical layer itu mendefinisikan tentang kabel dan energi dalam jaringan. Jadi pada physical layer ini lebih ke hal yang nampak, yang fisik. Seperti jika dua komputer ingin saling terhubung menggunakan kabel, kabel UTP yang biasa kita gunakan itu masuknya ke physical layer. Atau jika dua handphone ingin saling bertukar informasi menggunakan Bluetooth, Bluetooth itu adalah energi atau bisa disebut sebagai wireless. Jadi kalau yang nampak itu katanya wired, kalau wireless itu dikatakan seperti Bluetooth, seperti itu. Kemudian data link. Data link layer mendefinisikan sebagai protokol yang dibutuhkan di physical layer. Salah satu fitur yang dimiliki data link layer itu adalah FCS, Frame Check Sequence, atau Error Detection. Ini berbeda dengan error recovery yang dimiliki oleh TCP UDP. Di TCP UDP itu adalah error recovery. Jadi ketika dalam suatu jaringan komputer terjadi error, maka data link ini berfungsi sebagai pendeteksi bahwa itu error, dan data link bekerja sama dengan layer 2 untuk mengatasi error tersebut. Bekerja sama dengan transport layer, maksud saya bekerja sama dengan transport layer TCP UDP untuk merecovery error tersebut. Oke, sampai di sini. Semoga dapat dipahami. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari encapsulation dan decapsulation. Sampai bertemu pada video selanjutnya.